Nah, kita akan bahas sekarang apa namanya? Batang tarik ini ya. Nah, batang tarik. Oke. Nah, ini batang tarik. Jadi dimensi batang tarik itu pertama harus ada pembebanan ya, pembebanan terus analisa gayanya seperti apa, terus syarat tegangan. Oke, bukunya mungkin yang kemarin ya. Coba saya lihat di Zoteronya ini ya bukunya. Nah, ini bukunya ya. Tarik batang tarik. Nah, ini. Nah, ini dimensi batang tarik ini ya. Saya tidak bikin videonya, sibuk saya aduh jadi nggak bisa ini kekejar waktu teh. Tapi sekarang aja lah, dah sederhana sebenarnya batang tarik paling mudah ya. Ada yang sudah baca-baca nggak, Cok? Hari ini bahwa hari ini kan batang tarik ya yang akan dibahas. Ada yang sudah pernah baca-baca atau gimana? Saya absen nih. Saya mau hargai yang mau apa yang mau hadir. Apa yang sudah baca saya mau hargai. Cok, ada yang sudah baca terkait batang tarik? Ayo siapa tuh? Harus berani. Ayo raise hand. Raise hand atau give up. Ada yang siapa yang sudah baca-baca batang tarik? Nggak ada berarti semua tuh hampir berapa orangnya ini? 28. Nggak ada yang baca 28 orang. Coba berapa ini? Bapak, maaf masih di mute. Oh iya, maaf. Maaf ya. Saya teh mau nanya, ada yang sudah baca belum tentang materi ini? Batang tarik gitu kan. Sudah ada yang baca? Halo? Nanti saya absen kalau yang sudah baca, Pak, saya sudah baca, Pak. Begini begini begini. Nah, boleh nanti saya kasih apa poin lah, absen lah. Saya hargai dulu ya, saya hargai dulu. Saya mau feedback masalahnya. Apa namanya? Siapa yang memang betul-betul ingin belajar lah gitu ya. Siapa coba sok. Biarin salah juga nggak apa-apa, yang penting berani. Ini kan hampir 28 tuh, 28 tambah 48. Hampir 76 ya, 76 orang. Ada yang baca 76 orang?
Halo? Bapak pengertiannya doang. Atau gimana? Ya, sok aja boleh lah. Tentang batang tarik, sok. Boleh, Vera. Gimana, Vera? Kalau yang pernah aku baca itu, batang tarik adalah elemen batang yang pada struktur yang menerima gaya tarik aksial murni yang umumnya terdapat pada struktur rangka batang. Nih, gaya aksial. Apa itu gaya aksial, Vera? Harus tanggung jawab kalau menjawab, ya. Apa, Vera? Gaya aksial itu apa, Vera? Nggak tahu ya, Vera ya. Gaya-gaya luar yang bekerja pada suatu batang sejajar terhadap sumbu utamanya dan potongan penampang batang tersebut konstan, tegangan internal yang dihasilkan adalah sejajar terhadap sumbu tersebut. Ya. Baiklah. Saya kasih poin. Sok yang lainnya, satu orang lagi, sok. Kasih poin lah. Siapa yang mau ini? Boleh apa namanya bercanda ya. Kalau dengan saya mah orangnya serius tapi santai. Dan saya juga seneng ini. Tapi memang harus benar. Kalau dengan saya mah harus apanya. Dan saya juga seneng bercanda. Sok yang lainnya, yang saya mau hargai, yang benar-benar mau ini mau belajar. Sok. Siapa? Batang tarik itu apa? Tadi Pera sudah berani tuh saya kasih poin ya. Siapa lagi? Mau feedback dulu, saya pengen tahu. Coba siapa? Bapak, kalau saya waktu itu bacanya yang dari buku yang Bapak rekomendasi. Sok, gimana Aurin? Eh, Tuh, belum juga ngomong udah saya mau tulis tuh. Sok, gimana? Batang yang menahan gaya tarik yang perlu diperhatikan kelemahan akibat alat-alat sambung seperti paku, baut, dan sebagainya. Lalu batang tarik juga bekerja pada suatu besar lalu batang tarik juga bekerja pada gaya yang sudah diketahui besarannya, Pak. Lah. Sekarang tadi itu ya pengertian atau jawaban. Sekarang yang mau bertanya saya kasih poin, sok. Mana yang mau bertanya? Ini mau tes keberanian dulu saya, sok. Boleh sok sambil ketawa-ketawa tapi ya harus fokus juga pelajarannya. Sok, siapa yang mau bertanya? Sok, Narisa mau nanya apa, Narisa? Kan di buku yang Bapak kirim waktu itu teh jadi tadi jelasin kalau apa ya, pemusatan tegangan itu kan di sekitar jadi lebih besar tegangannya itu di sekitar tepinya. Itu teh kenapa, Pak? Kok yang lebih besarnya di tepinya gitu, Pak? Di mana pernyataan itu? Ada gitu? Oh, kedap baca lah. Dengan adanya lubang-lubang yang ditempati alat sambung itu, tegangan pada kayu tidak merata lagi, melainkan timbullah pemusatan tegangan. Nah, yaitu di sekitar lubang tersebut tegangannya jauh lebih tinggi daripada tegangan di tepi batang. Nah, kenapa tegangannya itu jauh lebih tinggi di pusatnya daripada di di pinggirnya, Pak? Ya udahlah. Ya, baiklah. Saya hanya ini dulu ya melihat tadi pemahaman sementara ya sebelum kita diskusi ya. Atau misalkan kegelisahan yang Anda ingin pahami kan harus begitu dulu kalau kuliah makan. Jadi menarik yang kita mau ceritakan sekarang ya. Jadi menarik. Jadi tidak ecek-ecek lah yang akan kita bahas ini, tapi suatu hal yang penting ya. Itu. Nggak apa-apa sambil bermain juga bukan bermain nggak serius juga tapi memang kita harus fokusnya. Nah, itu tadi ada kegelisahan dari Narisa ya, diwakili dengan pertanyaan. Ini kenapa Pak begini? Maksudnya apa kan gitu ya. Terus bahkan tadi jawaban apa namanya Vera tuh. Vera kan gaya aksial. Itu sebenarnya kalau paham itu bisa nyambungkan ya. Kalimat-kalimatnya bisa dihubungkan. Cuma kan kosakata Anda ini belum kuat karena pengalamannya atau memang belum belajar ya. Sehingga tidak bisa merangkai kata ya. Kalau orang yang sudah
banyak umur, pengalaman dengan dunianya gitu ya, teknik sipil atau bangunan kayu. Sudah kebayang, oh ini maksudnya ke sini lagi. Ya, kayak satu lagi lah. Siapa yang mau bertanya? Oh, saya kasih poin. Tadi kan yang ngejawab 2, tuh satu lagi lah. Berarti itu ada kegelisahan yang ingin dipahami ya dengan bertanya itu. Coba siapa lagi? Pak, saya izin bertanya, Pak. Sok, Gera. Kan saya kan dari SMA, Pak. Jadi kayak pas baca buku tuh kayak kurang mengerti gitu loh, Pak. Karena bahasa-bahasanya kayak asing gitu bagi saya. Maksudnya batang tarik itu secara simpel itu gimana sih, Pak? Ya, sama contohnya gitu, Pak. Ya tapi harus diimbangi dengan baca tuh kamu teh ya. Iya, Pak, baca. Maksudnya saya agak kurang masuk gitu aja, Pak. Oh gitu ya, nggak apa-apa lah. Baguslah, saya nilai nih keberaniannya ya. Tapi minggu depan harus meningkat, bukan hanya berani, ditingkatkan. Siap. Ada sebuah penasaran, ya penasaran tuh begini Pak, saya bahkan minggu depannya lagi saya tingkatkan lagi. Harus debat dengan saya ya. Harus berani debat. Salah si Bapak mah kieu ngitungna. Nah, itu saya lebih kasih angka nanti. Ya. Jadi sekarang mah keberanian dulu lah. Minggu depan mulai penasaran saya nilai ya. Minggu depannya lagi harus debat ya, harus berani menyatakan salah Pak, atau misalkan saya yang benar begini. Nah, itu yang lebih bagus ya. Gitu atau ya. Tapi kan dasarnya kan harus dipahami, harus ditonton. Kalau film tuh harus dibaca bukunya, menurutnya. Udah nggak bisa ujuk-ujuk debatnya, dasarnya nggak kuat mah. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Ya mudah-mudahan kesempatan ini kita sama-sama disederhanakan lah ya. Sebentar nih, maaf ada suara-suara. Jadi saya mencoba sederhanakan lah diskusi terkait batang tariknya. Jadi kalau dari acuan buku mah kan 2 ya. Saya ambil inilah. Ini kan batang tarik. Nah, batang tarik itu kan begini ya. Nah, ini harus dibaca memang. Ya, ini gambar ini mau mengerti di mana coba, kalau nggak pahamnya memang harus dicoba. Nah, ini apa maksudnya kan? Ya. Nih. Nah, terus ini apa hitungannya kan? Pernah ada yang mencoba. Nah, saya kasih poin lagi lah. Kasih poinnya 2 ini mah. Siapa yang pernah ngerjakan ini? Contoh ini siapa coba? Kasih poin 2 sok. Siapa yang pernah nyoba ngerjain ini? Ini tuh 80 orang ya. Coba siapa yang pernah, saya kasih poin 2 nih. Salah mau benar tapi pernah nyobain rumus ini. Apa ngerjain gitu. Oh ini ternyata ada soal terus dicobain. Siapa yang sudah pernah? Nanti akan paham kalau dari sini, hitungan dari sini. Pernah nyoba, banyak pertanyaan, banyak penasaran, nah pasti dia akan paham. Siapa yang sudah? Saya kasih poin 2 lah ini. Belum ya? Belum nyobain ya? Nah, berarti dari berapa tuh? Dari nih, coba dari 80 orang nih. Tidak ada yang respect ya. Respeknya bukan tidak ada. Respeknya kurang. Ya, kalau saya buat penelitian, oh ya berarti tidak menarik ini kuliah berarti ya. Tapi kalau menarik itu dari awal sudah mulai mau nantangin debat kan? Itu menarik sebenarnya. Kalau menarik ya. Pak. Gimana? Kalau nggak salah pernah di Anstruk 1, Pak. Nah, Sok, gimana, Sok? Gimana? Siapa itu namanya tadi siapa? Zenita, Pak. Ya, Sok, gimana Jenita? Ya dulu waktu di Anstruk 1 siapa kuliah siapa dosennya? Bu Siti. Yang Ya, Bu Siti. Ya, Sok, terus gimana? yang ini bukan sih, Pak, yang kayak merencanakan balok gitu dulu, kayak pernah Pak, soalnya kayak pernah Ya lihat itu. gitu. Saya kasih poin Ya kan, 1 Pak? ya. Udah belum bisa ini. Jadi gimana coba? Merencanakan balok jadi gimana? Iya, jadi tegangan izin kayunya misalnya berapa? Misalnya 100 kilo per sentimeter persegi gitu. Terus apa sih regangannya gitu? Apa sih ini bacanya? Ya Allah, lupa lagi. Tegangan. Intinya nanti tuh ada momen maksimalnya, terus ada W perlunya kayak gitu-gitu, Pak.
Oh gitu ya. Itu mah nanti ya. Nah, itu yang tadi yang diceritakan oleh Zenita itu yang ini ya. Ya bagus. Jadi mulai membuka link ya, mensinergiskan apa yang pernah kita terima. Jadi memang harus punya kesimpulan. Nah, nanti yang diceritakan itu yang ini nih. Terlentur ya. Nah, yang diceritakan tuh yang ini, ada momen tahanan, ada momen inersia. Nanti dilentur di sini nanti bahasanya di sini ya. Gitu. Jadi Unstruck itu sudah membahas ke sini. Dari hasil momen kan ya. Zenita ya. Ya, dari momen. Iya, Pak. Berarti ngerjain dulu bidang momen kan? Bidang momen dikerjain, terus nanti dimensinya berapa ya, supaya kuat terhadap tegangan lentur kan gitu ya. Iya betul Iya, Pak. Pak. Iya, momen dibagi W itu momen tahanan kan, harus lebih besar dari tegangan lentur. Tapi nanti itu bahasanya ke sini. Nah, mudah-mudahan ini agak loncat ngobrol kemana-mana. Mudah-mudahan Anda tuh ingin tahu semua ke sini nih. Itu kan saya sengaja kasih ini tuh biar hanya seperti ini tuh ya. Gambarannya saya kan mau pelajari lebih, saya semua mau saya pelajari misalkan kan, boleh-boleh saja kan, merdeka belajar sekarang makan mau sampai akhir ujung oke nggak apa-apa. Nah, tinggal nanti dicicil. Saya mau diskusi lebih dalam dengan si Bapak misalkan ini nah gitu. Jadi jangan given, jangan apa-apa disuapin atau mau majunya gitu ya. Oke. Nggak apa-apa ya. Ini saya kasih poin satunya, kirain teh sudah baca. Mana Jenita udahnya. Lanjut ya. Ya sudah, kita coba kerjakan sekarang. Ya. Ini saya Anda bisa Excel kan? Bisa lahnya. Mana coba. Nah, inilah. Nih. Ya. Ini kan hitungannya begini ya. Kemarin kan sudah survei wawancara kan? Belajar wawancara juga ya, berani ke lapangan. Ternyata kayu itu ada dimensi ini kan? Iya, Pak. Halo, ini terlihat Excel saya? Enggak Rupanya terlihat. Excelnya terlihat nggak ini? Halo? Udah Pak, udah. Udah, Pak. Oke. udah, Nah, Pak. ini kan dimensi ya. Kemarin kan survei ini, makanya pentingnya di sini. Jadi kita paham kayu itu tidak sembarangan kan ukurannya, karena memang given dari yang materialnya kan, tidak bisa kita misalkan material itu apa? Sorry. Custom Pak. Ya custom, benar. Siapa ngomong custom nih? Kamu teh kata-katanya bagus. Ya. Jadi tidak bisa ini ukurannya 1:3 kan, nggak bisa ya. Tapi ya harus mengikuti. Ternyata kayu di pasaran itu apa? 2:3 kan? Ini namanya jenis rank nih segini nih. Ya, ini rank nih. Kalau ini apa nih? 4, 6, 5, 7 apa? Kaso, Pak. Kaso kan gitu ya. Nah, ini kaso. Kalau ini? Kalau Gorden, Kalau- Pak. Siapa itu yang ngomong tadi? Nggak ngemonitor saya. Siapa? Vera. Ya udahlah, jangan dulu di absennya. Nah, jadi harus fokus. Jadi ini dimensinya seperti ini kan, given dari lapangan 4, 6, 5, 7. Ya. Kalau kita hitung, setelah itu kita hitung luas kan, ini kan luas 2 dikali 3 kan, ini kan ya. Ya, jadi luasnya berapa ya? Tinggal dikalikan aja kan, dimensi berarti 2 kali 3 6. Ya, nanti Anda coba-coba di Excel juga ya. Biar nanti punya software ketika ngitung Excel tuh saya begini. Anda harus lebih bagus dari saya bikin softwarenya ya. Pakai plug up, looking up atau apa, biar nanti ya terserah lah, itu biar belajar dari sekarangnya. Nanti kalau ada proyek ngitung batang tarik, saya sudah punya softwarenya, bikin dulu teh kan begini-begini ya. Nah ini 2 kali 3 dimensi kan 6 ya. Tapi satuannya harus senti ya. Harus sentinya, sentimeter persegi berarti kan. Ini 8 kali 16. Luasnya berarti 128. Oke ya, jadi ini luas. Nah, terus apa lagi? Kita lihat tegangan izin kayu. Nah, ini tegangan izin kayu. Dari mana ini? Ini dari sini.
nu ieu nya. Nah, dari sini tegangan izin kayu. Nah, ini ya. Kita crop ini biar kita mau sambung-sambungkannya. Ini gimana caranya? Nah, ini kita ambil ya. Diambil terus masuk ke kemana? Nah, ke sini ya. Ini saya copy nih. Ini kan saya copy nih. Nah, gitu ya. Nah, ternyata tegangan izinnya ini. Ya. Oke. Terus apa lagi? Nah, ini juga di crop, di copy juga. Untuk apa gunaannya? Ini kalau nggak salah di kayu juga ada ya. Ini saya menggunakan Jotero jadi biar enak kalau PDF saya ada di mana saja kan cepet. Tinggal diklik-klik. Sini ya. Nah, ini di copy ya. Copy lah seginilah. Nah, ini ya. Nah, ini kan atau ini ya. Nah, ini aja lah yang besar. Oke ya. Oke, coba lihat. Sebentar, aduh saya belum keluarin ininya ya. Ini saya izin dulu sebentarnya. Sok sambil pikir dulu, ini saya mau ngeluarin spidolnya agak susah. Saya izin dulu keluar ya. Sok silakan. Ada yang mau ini dulu nggak? Mau apa namanya menjawab atau gimana sambil saya ini teknis nih. Tadi ada pertanyaan apa itu tadi? Lupa spidolnya belum dikeluarin. Oke. Gimana share screen ya? Oke ya, coba lihat sini. Mana tadi hitungan Excel ini kan? Yang putih aja lah, ya. Nah, coba. Nah, tadi kan jadi rumus tegangan. Jadi intinya gini lah. Tegangan itu ya, kan ini tegangan nih. Tegangan itu adalah P ya, beban kan, P itu kan beban ya. Dibagi dimensi kan gitu ya. Dimensi kan B dikali H tadi ya. Kalau rank itu berapa kan gitu ya. Kalau rank kan tadi F-nya tuh 6 nih, F-nya 6. Nah, kalau P itu beban ya. P itu beban. Misalkan ada kasus begini misalkan. Ini kasus beban ditarik ya. Ditarik. Nah, ini soalnya misalkan seperti ini. Atau tadi siapa Jenita bilang gaya aksial. Nah, ini harus paham gaya aksial itu gaya yang sejajar dengan sumbu konstruksinya ya, atau sejajar dengan serat ya. Nah, inilah namanya gaya aksial atau gaya normal. Jadi gaya aksial, gaya normal itu sebenarnya mah sama istilahnya, atau gaya batang, gaya normal, gaya aksial sama. Jadi gaya normal itu ada dua, ada tarik, ada tekan. Kan yang mau kita bahas yang tarik dulu ya. Nah, ini soal tertarik itu analisa gayanya nih. Tertarik. Misalkan contoh tarik tambang lah ya. Ini ada tarik tambang orang. Atau gajah lah tarik tambang. Gajah lari ke sana. Gajah bebannya kan kekuatan 100 ton. Berapa? 1 ton misalkan. Nah, ini 1 ton, ini 1 ton. Berarti kita hitung sekarang. Kalau ini dimensinya dimensi kayu ya. Kuatnya berarti kira-kira dengan rank kuat tidak?
kalau dengan reng. Kalau dengan kaso kuat tidak, kalau reng tidak kuat berarti kaso kan. Kalau kaso tidak kuat berarti balok ya, misalkan perlombaan tarik tambang gajah kan ya. Ngerti nggak maksudnya nih? Ini ceritanya biar agak seru aja lah. Jadi ada tarik tambang, tambangnya itu dari kayu ya. Mutunya kayu. Nah, pertanyaannya menggunakan reng, menggunakan kaso atau menggunakan balok si tarik tambangnya itu ya. Nah, kita hit maaf ya. Jadi beban, nah kita hitung sekarang bebannya 1 ton. Kita hitung saja kan, gampang enggak? Makanya sederhana sebenarnya. Cuma yang hitung ini halangannya. Nah, jadi bebannya kan 1 ton 1000 kilo ya. Bebannya 1000 kilo. Ya kita hitung aja. P dibagi F. 1000 dibagi F. Oh ternyata tegangan yang terjadi, ya kalau dibagi kan P dibagi F itu 166. Jadi tegangan yang terjadi maksudnya gini. Tegangan yang terjadi di kayu ini ya. Nih di kayu ini itu 166. Kan gitu ya. Tegangan yang terjadi di kayu ini 166. Nah, kuat tidak? Kan masalahnya yang ditanya kuat tidak. Nah, kalau kuat tidak ini kalau dan tidak kuat dan tidak, Anda harus mengikuti persamaan. Harus mengikuti persamaan ini. Ya, tegangan harus lebih kecil, tegangan yang terjadi harus lebih kecil dari tegangan izin ya. Nah, mana tegangan izin? Nah, ini tegangan izin tuh ini. Nih, tegangan izin tuh ini tabelnya nih ya. Nah, ini tegangan izin ya. Nah, jadi tegangan yang terjadi mana? Nah, ini tegangan yang terjadi. Nah, ini yang 166 itu tegangan yang terjadi. Nah, tegangan izin yang mana? Tegangan izin itu yang ini. Nih, tegangan izin. Makanya ada topi tegangan izin itu. Ini tegangan izin. Nah, cuman pertanyaannya tegangan izinnya yang mana? Ya. Apakah yang 150? Apakah yang 130? Apakah yang 40 atau yang 20 atau yang 100 atau yang 85 kan di sini kita belajar sama-sama ya. Nah, tegangan izin yang terjadi lihat kasusnya. Kasusnya kan tarik tambang kan. Gaya tarik berarti. Pak ini kayunya kayu kelas berapa? Nah, kelas 2 misalkan. Nah, berarti yang dipakai berarti yang 85 nih yang ini. Ya. Jadi tegangannya berarti 85. Nah, tulis kita tulis di sini tegangan izin berapa? 85 gitu ya. Tinggal ditulis saja. Dah, coba lihat. Sekarang kita apa namanya? Kita pahami nih maksudnya. Jadi kan dengan beban 1000 ini dimensinya begini ya. Tegangan yang terjadi kan ini. Ternyata tegangan izinnya 85. Berarti kan tadi persamaannya tegangan izin harus lebih besar dari tegangan yang terjadi. Berarti kan oke ini. Yang oke yang mana? Nah, 34 bisa digunakan. Yang kayu yang ini bisa digunakan. Yang ini tidak. Ya, patah artinya. Jadi kalau mau tarik tambang apa namanya? Kalau tarik tambang tidak bisa menggunakan ukuran kayu ya. Kayu kelas 2, sorry. Ya, ini harus jelas dulu. Kayu kelas 2 reng itu tidak bisa. Ya, tapi kalau kayunya kelas 1, nih misalkan mana kelas 1. Kelas 1 130 ya. Nah, ini kalau kelas 1 ya, kalau kelas 1 dia 130. Ya tetap tidak bisa karena dia masih lebih besar. Ya, masih lebih besar. Jadi tidak bisa. Oke, sampai itu dulu lah. Apa? Kebayang nggak yang sederhana dulu? Belum ada perlemahan, belum Bapak, ya? Ini belum saya masukkan. Gimana, Soka? Ada yang tanya nggak? Itu tegangan izinnya kenapa bisa diketahui 85, Pak? Nah, ini kan tabel tegangan izin ya? Iya, Pak. Yang ditanyakan dari mana gitu ya? Gitu Iya, atau gimana? Pak. Nah, Iya, kenapa 85 semuanya gitu, Pak? Tadi mana kan- oh yang ini? Iya. Ya, gini, kalau kayu, coba saya nanya dulu. Saya ini dulu ya, diskusi dulu. Coba ini kan tabelnya nih, ini tabelnya ya. Iya, Pak. Kalau saya tanya, nih saya tanya dulu ya.
kayu ini kayu kelas 2 nih. Ini soalnya kayu kelas 2 ya. Kayu kelas 2 itu seperti apa? Lihat nanti di tabel bukunya kan ada ini kalau kayu ini mana sih? Ini ya. Ini jenis ini adalah kayu kelas 2. Nah, ini kan makanya dah harus tertantang dulu Andanya ketika mau mah nanti bisa. Mananya? Jenis-jenis kayu tak itu. Ini masuk kelas 2. Nah, ini kan banyak nih. Tuh. Tingkat pemakaian kelas 3, kelas 2, kelas. Nah, ini harus dipahami dan memang ininya ya. Kayu keruing, kayu suren, kayu jengjing kan gitunya. Anggaplah. Udahlah, anggap saja kayu kelas 2. Ya, saya nggak membicarakan namanya, tapi kayu kelas 2. Sekarang pertanyaannya, kayu kelas 2, tegangan izin tarik berapa? Sejajar. Jawab. Itu tinggal dibaca aja ini. Berapa? 185, 25 sama udah. 85. Kan Kenapa, tegangan Pak? izin sejajar. Oh iya, saya baru bisa baca gambarnya, Ya. Pak, barusan. Yang waktu dulu itu saya terangkan bahwa kayu itu sifatnya tidak homogen kan, isotropis dia. Ketika ditarik sejajar ya, dengan ditarik tegak lurus itu berbeda. Beda dengan beton. Beton tidak mengenal tegangan tarik sejajar. Ini maksudnya sejajar serat kayu ya. Tidak mengenal tegangan tegak lurus, tidak mengenal beton, baja tidak mengenal. Tapi kalau kayu itu mengenal. Jadi beda tegangan tarik sejajar dengan tegangan tarik tegak lurus. Nah, ini yang desak di tegak lurus. Makanya tabelnya jangan yang ini kurang bagus ini. Coba kita ambil yang iya. Nah, yang ini ya, biar agak bagusan jelas dehnya. Nah, ini kan tegangan TK itu tekan ya. TR itu tarik sejajar. Ini sejajar serat kayu. Kalau ini tegangan TK tekan tegak lurus. Dengan sejajar sama ini ya. Nah, kalau kelas 2 dia 25, kalau kelas kelas berapa nih? Kelas 2 tapi tegangan tarik sejajar dia 85. Jadi beda, yang di bawah yang 85. Karena kan kasus analisa gayanya kan begini tadi gambarnya mana. Nah, kan kayunya yang ditariknya ke sini kan. Nih, sejajar serat kayu kan. Ditarik sejajar serat kayu. Ya, jadi yang diambil yang 85. Yang ini nih. Nah, yang ini 85 diambil. Bukan yang 25 ini. Ya, bukan yang 25 ini, tapi yang ini. So, kebayang nggak maksudnya? Perasaan saya mah gampang. Takutnya saya salah nerangkan. Bukan apa, tidak terpahaminya. Sok, ulangi, coba. Cepet-cepetan ya. Ya, Pak. Sekarang kalau saya nanya kayu kelas 1 ya. Berapa tegangan izinnya? 130 gitu, Pak. Ya, 130 gitu caranya ya. Oh, Nah, jadi berarti tegangan izin itu yang kedua, Pak. Tegangan izin itu ini kan oh ya, pertanyaannya masih salah. Tegangan izin sejajar maksudnya harus saya juga salah cara nanyanya salah. Ya, saya ulangi. Berapa? Kayunya kayu kelas 1 ya, ini saya hapuskan soalnya. Biar Anda pahami dulu membaca tabel ininya. Bahkan ini kan sengaja waktu kemarin saya buatkan mengutip ya, biar Anda mengutip itu juga dipelajari. Coba ulanginya, kayu kelas 1. Berapa tegangan lentur? Berapa tegangan lentur? Coba jawab. 150. Ya, jadi 150 gitu caranya ya. Kalau geser, tegangan geser berapa? 20 bukan? Iya, Yang mana, Pak? Satuannya berapa satuannya? Kilogram per sentimeter. Kilogram per sentimeter Iya. persegi. Ya, sentimeter persegi. Artinya apa? Artinya kalau dibebani 20 kilo kan? Kalau ada 20 kilo ya gayanya gaya geser. Gini ceritanya lah. Harus banyak cerita. Dia punya dimensi misalkan 1 kali 1 cm ya. Ini 1 cm ya. Bayangin 1 cm kali 1 cm. Segede spidol kan ya. Spidol itu ya 1 kali 1. Nah, ini panjang misalkan ya. Ada panjangnya.
Tapi ini penampangnya 1x1. Kalau digeser ya gayanya mendapatkan gaya geser atau gaya lintang. Nah, gaya lintang itu gaya geser. Dia akan patah ya dengan beban 20 kilo gitu maksudnya. Kekuatan izinnya yang diizinkan hanya 20 kilo gitu maksudnya. Ya, tapi satuan penampangnya 1. Tapi kalau 2 cm gimana, Pak? Ya kalau 2 cm mah 40 kilo masih 40 kilo kan. Kalau 2 cm ukuran ininya 40 kilo dia masih kuat. Batas ya, batasnya. Kalau misalkan ini kan 1 cm 1 cm. Ininya 4 cm, Pak. Kekuatannya berarti berapa? Kalau ininya 4 cm. Halo? 80, Pak. Ya gitu kan cara ngitung mah gampang kan. Ya. Nah, pertanyaannya mungkin tadi saya ngelantur kemana-mana. Ini dari mana, Pak? Siapa ini? Ya ini kan aturannya. Jadi ada ya bahasa canggihnya gini lah. Ini undang-undangnya lah gitulah. Jadi undang-undang negara atau apalah ya. Tapi bukan spesifik undang-undang. Artinya undang-undang itu nanti ada aturan peraturan kan. Peraturan itu nanti masuk ke peraturan PU. Jadi undang-undang itu berarti kita kalau merancang apapun harus sesuai dengan peraturan undang-undang, tapi bukan undang-undang langsung. Di bawah undang-undang kan ada peraturan. Nah, peraturan menteri. Menterinya siapa? Pekerjaan umum. Nah, ini yang punya siapa? Ini kan data pekerjaan umum ini. Ya, hasil penelitian Departemen Pekerjaan Umum atau Kementerian Pekerjaan Umum. Dia sudah meneliti memang kalau 1 cm persegi untuk untuk lentur 150 gitulah, kelas kuat 1. Kayaknya gampang ya. Ngerti nggak maksudnya? Coba ada yang tanyakan nggak? Ya, Pak, insya Allah. Jadi harus dipahami aja dulu tabelnya gitu, Pak. Iya, jadi memang harus dicoba juga memang ya. Nggak apa-apa. Anda merasa bingung karena awal kan. Kalau awal-awal sudah gitu. Saya juga belajar sepeda dulu. Pertama mah nggak bisanya. Nggak bisa makan atraksi saya langsung kan. Ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, esok siapa lagi yang bertanya? Tes. Ada yang mau tanya nggak? Jadi cara membaca tabel. Lalu gimana siapa? Ada? Tadi enggak, saya nggak mau nanya, Pak. Jadi kan tadi Bapak bilang itu hasil tegangannya harus lebih kecil dari tegangan izin ya, Pak. Ya. Nah, tegangan tapi yang saya- terjadi, tegangan yang iya, terjadi harus lebih kecil. Iya, harus lebih kecil kan dari tegangan izin. Ya. Nah, kalau yang saya baca di buku itu lebih kecil atau sama dengan, Pak. Jadi kalau Ya. misalnya bebannya sama dengan, berarti Nah, boleh kalau dong. ini Pak. gini Berarti gimana? lebih kuat. Ini kalau 130 gimana? Kan gitu mungkin pertanyaannya ya. Halo? Kalau sama dengan kan berarti 130 dengan sama 130 gitu ya? Halo? Iya, Pak. Enggak, maksudnya saya mau ngasih tahu aja kalau saya baca di buku itu boleh sama dengan, Pak. Nggak cuman lebih kecil doang. Iya gini. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gimana nya? Ya boleh sama dengan boleh. Nggak apa-apa lah. Tapi kan tegangan itu nggak kayak robotnya. Ya tuh korting aja sedikit lah 103. So, coba saya nanya, kalau 131 gimana? Atau 130,000001. Berarti ini nggak boleh. Padahal kan boleh-boleh aja. Atau udah nggak tahu dia juga. Si kayu kan nggak tahu ya. Patah atau tidak. Ngerti nggak maksudnya? Ini mah reina gitunya. Ya. Tapi ya kalau ingin ketentuannya diikuti ya nggak apa-apa. Berarti 130 harus lebih. Apa tadi teh? Gimana? Siapa tadi teh? Halo? Lebih kecil atau sama dengan. Nah, ya udah ini tinggal diperbaiki lebih kecil atau sama dengan kan gitu. Ya. Jadi ini kalau sama dengan masih diperbolehkan nggak? Nggak apa-apa lah menurut saya mah beda-beda dikit. Jadi gini nih, saya kan udah banyak banyak disidang oleh orang, banyak ketika pernah ada permasalahan struktur baja waktu itu ya. Tegangan izin kan dia 1.400. Nih. Saya itu ternyata angkanya 1.420. Coba justifikasi kita mau apa? Ini kan dekat sebenarnya mah. Ya. Atau harus gini, tegangan izin yang terjadi adalah 0,00004.
yang diizinkan adalah 1.400. Ya, ini boleh nggak? Saya nanya coba. Yang ini kasus yang ini yang warna apa nih? Kasus warna hijau. Boleh nggak? Halo? Halo, yang lain mana ini? Halo? Boleh mungkin, Pak. Boleh ya? Boleh. Apa lebih besar tegangan izin ya? Boleh nggak? Iya, Boleh Pak. kan? Boleh, Pak. Cuman apa masalahnya coba? Terlalu kecil. Ya terlalu kuat. Konstruksi ini terlalu kuat. Anda terlalu hemat boros. Dan salah lagi, kalau boros kan salah. Ya. Jadi gini, ngapain kita kuliah kalau memang mau ngitung boros-borosan? Kan kita tuh menghitung itu yang mendekati. Nah, itu bagus kalau mendekati. Nah, seperti inilah angkanya kalau 1.380 misalkan. Nah, ini bagus hitungannya, berarti dekat ke tegangan izinnya. Ini efektif, berarti kayu ini tuh sangat efektif. Ya, seperti ginilah. Kita tarik tambang nih. Ya, satu orang lawan satu orang. Tapi kayunya segede balok, udah pasti kuat atau itu mah. Ya, tapi tidak efektif menurut saya, masalah ngitungnya kan tidak ekonomis. Ngapain kuliah kalau tidak ekonomis mah? Udah aja nggak usah sekolah kan. Namanya sekolah itu biar kita murah kan, untuk murah namanya juga kan, biar ekonomis itu kan biar kita kepake. Desain saya itu kecil tapi kuat dan efektif. Mana buktinya? Nanti kita keluarkan bukti-buktinya kan. Daripada gini, ini benar tapi salah secara konsep. Ini terlalu boros. Ya, bukan ilmu teknik sipil, sebenarnya bukan ilmu kita kuliah di gaya bangunannya, bukan kalau gitu mah. Ini mah nggak kuliah menurut saya mah. Ya. Nah, yang bagus itu yang ini. Nah, dulu ada masalah seperti ini. Ini agak menarik gitu ya. Ya, ini mah juga salah sebenarnya, tapi bisa diceritakan lah ini. Makanya ketika posisinya 131 atau 130 menurut saya ini banyak diskusi dulu lah ini ya. Nah, baru kalau sudah ekstrim yang tadi yang berapa 166-nya. Ini kan 166. Nah kalau ini mah nggak boleh ya. Oke, mungkin gimana? Ini kan namanya juga diskusi. Ada yang mau nanggapi? Nggak apa-apa sok, biar jadi kita tambah ini terpancing. Suatu saat juga akan debat Anda itu ya. Di proyek itu pasti diskusi. Cuman kekuatan Anda harus memang ini juga. Sok, silakan, ada yang mau di Ini Pak diskusikan? yang saya tadi sih pertanyaan awal. Kenapa tegangan di tengah tuh lebih besar dari di luar? Enggak, di samping maksud saya. Oh iya, nanti itu nanti masih panjang ya. Iya, ya, Pak. Udah ya, kalau sudah saya lanjut atau gimana? Lanjut Pak, boleh. Lanjut ya. Yang lain masih memperhatikan atau gimana nih? Saya mau feedback dulu. Masih, Pak. Sayang Masih, kan? Pak. Ya nggak apa-apa, serius santai ya. Masih, Pak. Perhatikannya. Sok, lanjut sekarang ke ngitung. Nah, ini masih sederhana hitungannya, belum realnya lah gitu ya. Oke, saya ulangi ya. Jadi itu dululah prinsipnya. Apa tadi saya tulis dulunya? Tegangan yang terjadi, ya ini terjadi nih, faktual yang terjadi harus lebih kecil kan dari tegangan izin. Ya, tegangan yang terjadi itu apa? Tegangan terjadi itu tuh P per F kan gitu. Ya. Ya, tegangan yang izin dari mana diambilnya? Ya, dari tabel ini kan. Tergantung kelasnya, kelas yang mana. Oke ya. Nah, Bapak, sekarang ini rumusnya sama kayak besi. Emang sama, Pak? Sama mau baja, mau beton gak sama. Makanya ini teh kayak yang sepele ya, tapi ada prinsip sipil, ilmu sipil mah seperti ini. Makanya saya jarang lupa saya mah. Ya karena memang udah kebayang konteksnya, oh gini. Ya jadi sederhana sebenarnya. Ya. Oke, lanjut nggak? Lanjut, Pak. Lanjut. Nah, sekarang kita akan pahami ya ketika ada perlemahan nih. Nah, jadi tidak sembarangan juga ya. Ini maksudnya ketika ada perlemahan, ini kan namanya F dimensi kan. Nah, dimensi itu ada F bruto ya. F itu ada F bruto. Apa F bruto coba? Artinya apa F bruto? Ada juga F neto. Ada yang
Pernah dengar F neto apa? Neto apa artinya neto? Bruto, neto apa coba? Neto Ayo coba. itu bersih. Neto itu bersih ya. Ya harus interaksinya. Sok aja jawablah. Ini bersih. Kalau bruto? Kotor. Kotor, Pak. Ya kotor ya. Nah, jadi maksudnya apa? Bruto itu kotor, neto bersih. Jadi maksudnya ini ketika perlemahan sudah masuk, berarti namanya F neto. Perlemahan itu misalkan F bruto. Nah ini F bruto lah, udah aja lah biar sederhana. Ini namanya F bruto ya. F bruto itu langsung aja kalikan 2 kali 3 itu F bruto. Nah ini F bruto. Kalau F netonya apa? F neto itu yang bersihnya, berarti sudah dikurangi sambungan. Jadi ada perlemahan. Jadi sebenarnya sambungan itu melemahkan. Ya. Nah, nanti kita bahas, Pak. Nah, jadi melemahkan. Dari sisi dimensi itu dia melemahkan sebenarnya mah. Ya, makanya tadi ada buku penjelasan yang ini nih. Nih, mana tadi teh? Nah, makanya ada tabel ini nih. Ini maksudnya apa coba? Ya. Sok, ada yang bisa jelaskan nggak ke saya, Sok? Bisa nerangkan dikasih poin 3 lah. Mana atuh sihnya orang kopi ka dieu. Ah, di kopi sok. Saha nu bisa nerangkan ini dikasih poin 3 di absennya mana? Bagus saya mah. Berarti kalau sudah paham berarti Anda nggak usah kuliah, nggak jago berarti. Tapi udah nggak apa-apa kan. Memahami ada tidak terbatas harus jadi dosen, harus jadi ini. Memang bisa. Sok jawab coba ini kenapa? Harus ada gambar perlemahan. Mana tadi Excel teh? Sok siapa yang bisa nerangkan ini nih? Halo? Oke, ya, biar cepat aja. Nah, jadi perlemahan ini begini. Mana perlemahan tadi dia ayat asa udah di copy ku saya. Nah, ini nih. Ini perlemahan udah saya kopinya. Ini ada di nanti baca-baca ya, nih perlemahan. Jadi, perlemahan itu jika apa nih? Dia akan dikurangi sebesar 10 sampai 15% untuk sambungan paku. Kalau sambungannya dia baut dikurangan 20 sampai 25%. Ya. Kalau 20% untuk sambungan dengan kokot. Nah, inilah. Oke, jadi misalkan ada soal lagi. Soalnya itu struktur kelas kuat kayu 2, perlemahannya sambungannya dia pakai baut. Nah, berarti dia melemahkan 20 sampai 25%. Nah, berarti tinggal gini aja. Berarti ini perlemahannya apa? Misalkan ini perlemahannya baut ya. Berarti baut itu melemahkan berapa persen? 20% kan? Atau 25%, terserah 20% aja lah. 20% itu 0,2 kan? Ya, Pak. Nah, 20%. Dia dilemahkan. Jadi berkurang nih. 6 cm itu berkurang jadi berapa coba? Ya. Jadi ini dikali 0,8 kan gitu ya. Nah, jadi 0, nah gini. Nah, jadi sebenarnya dimensinya bukan 6, tapi F neto. Nah, ya. Jadi F neto ini berarti baut, semuanya pakai baut ya misalkan. Berarti bukan 4,8, ini direvisi semua sama saya ya. Luasnya bukan 6, bukan 12, bukan 24, tapi luasnya ini yang benar ya. Karena gaya dimensi tarik itu P dibagi F. Nah, ini berkembang nih ilmu Anda sedikit. F-nya bukan F bruto tapi F neto. Wajib F neto ya, wajib. Kalau ini gayanya gaya tarik ya, ini gaya tarik nih. Gaya tarik itu F-nya F neto. Harus apa yang diambilnya F neto. Jadi yang ini yang digunakan ya. Kita hitung lagi berarti ini salah. Bukan kan ini P dibagi F ya. Bukan dibagi 6 tapi dibagi ini nih. Tah, bener iya.
Salah. Tuh, saya tarik lagi. Ya, ini kalau kelas kayu 130 mah failure, tapi kan tadi yang pertanyaan awal kan 85, ini kalau nggak salah 85 ya. Nih. Itu kan jadi failure. Ya. Kalau tadi menggunakan rumus yang F-nya F ini mah masih bisa. Tuh kan ini oke yang ini kan. Tapi ini salah ngitungnya ini, nggak bisa begini karena harus F neto. Salah rumusnya, berarti harus yang ini ya. Wajib neto. Nah, ini benar nah. Seperti ini. Sok, silakan. Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa Pak harus yang ini yang dipakai? Kasih poin 3 aku saya sok. Nah, ini penjelasannya ini. Ya. Kenapa Pak harus F neto? Sok, jawab. Saha eta namana? Kasih poin 3. Mariam, Pak. Kelak absen mana? Saha namana? Mariam, Pak. Kelak. Tapi lamun benernya Mariamnya. Ai Mariam Kalau di, bener tinggal dihapus aja, Pak. bukan di sini nomor berapa dulu Mariam? Tuh, 47, Pak. Gini, biar adil. Kalau ini udah nilai 1, bener biar 3 saya. Sok kumaha Mariam ceritakeun. Jadi kan gini Pak, soalnya kan itu kan F itu luas penampang ya Pak. Nah terus kalau misalnya paku kayu dipakuin, otomatis kan bakalan bolong. Ya kan ya Pak ya? Ya. Nah karena bolong itu jadi luas si kayu aslinya itu bakalan berkurang Pak. Karena bolongnya tadi yang ditimbulkan oleh paku. Begitu Pak. Ya kasih 3 lah. Yang lain. Tapi jangan dulu dikasih 3. Yang lain paham nggak maksudnya? Mana Cik? Mulain heula ke lamun mulai paham. Paham langsung kasih 3 Paham, Pak. Paham, Pak. Benar ya? Pak. Paham. Pahamnya? Ah, kasih 3 aku saya Mariam. Ya, jadi memang betul. Ya. Jadi betul lah. Oke, mana tadi teh? Penjelasan bolak-balik. Ya, jadi kalau ada masalahnya kan ditarik. Kalau ditekan gimana, Mariam? F-nya F neto, F bruto. Kalau gayanya gaya ditekan. Mariam. Mana Mariam teh? Halo? Halo Pak. Mariam, kalau gayanya kan kalau ditarik oke lah F neto yang ini. Tapi kalau gayanya itu nanti ditekan. Untuk pembahasan bab yang ini ya. Nih, bab. Ini kalau ditekan nih. Ini kan dimensi batang tarik kan hari ini. Nanti batang tekan kan besok nih. Nah, belum baca Pak. Oh, belum baca. Ini jangan gitu atau harus yang lain coba kalau ditekan. Sok dikasih poin. Kalau ditekan F-nya F neto, F bruto. Ini tulis F bruto ya. Atau F gimana coba? Kalau ditekan F bruto, F neto. Sama aja rumusnya mah ini sama. Nih ini kan apa namanya nih? Ini tarik ya. Ini P-nya P tarik ya. Saya kasih simbol tarik lah. Nah, sekarang kalau tegangan tekan. P tekan. Nah, ini F-nya F apa nih? Tanda tanya. F neto, F bruto. Ayo. F neto aja gitu gimana? Ini teh ngikutin enggak ini teh kok sepi? Masih nyari, Pak. Jangan googling itu. Ini aja lah main logika dulu. Kita mencoba mengaktualisasikan pemikiran dasar aja lah. Sok Aurin gimana Aurin? F neto, F bruto. F apa sih tadi teh? F neto atau F apa tadi Pak nggak kedengaran? Iya, apa enggak? Kalau gayanya ditekan ya, F-nya F neto, F bruto. Pluto Pak. Kalau kata aku Ya.
Nah, jadi gini, ini saya mau tambah penjelasan dari siapa tadi, Mariam ya. Jadi gini, memang kalau tarik itu Anda tidak boleh F bruto ya. Tapi kalau tekan boleh F bruto boleh. Kenapa coba? Nah, ini penjelasannya ini. Coba gini, Anda bayangkan ya. Coba ini bayangkan nih. Ini kayu ya. Benar nggak? Saya sambung dengan kayu yang ini. Ya, gimana caranya? Akan ditumpang tindih ya. Atau misalkan disambung ke sini lah. Atau tumpang tindih lah. Berarti kan simbolnya berarti ini titik-titik ya, karena nggak kelihatan di bawah. Nah, jadi gitu kan. Kebayang nggak maksudnya nih? Gambaran halus ah. Kebayang, Pak. Nah, ini kayu kan. Saya tumpang tindihkan dengan kayu ini. Jadi kan ini jadi titik-titik nggak kelihatan. Bukan titik sebenarnya, kalau nggak kelihatan. Oh ya, titik strip-strip ya. Ini kan gambar teknik tuh. Ini gambar kayu kan potongan gini. Atau ini titik kan gitu. Ya, ini di bawah nih, kayu yang ini di bawah. Coba perhatikan ya. Terus saya kasih paku di sini. Kan kalau disambung kan dipaku ya. Hider aja paku di sini satu misal. Coba kita perhatikan penampang yang ini ya. Saya kasih gambar 3 dimensinya. Nah, ini kan lubang ya. Kalau dipaku kan lubang dia ya. Betul nggak? Nah, tadi kayu, nah sekarang kayu ini kan dimensinya yang ini. Nah, ini dimensi kan. Misalkan ukurannya ini berapa nih? 8, 12. Misalkan ini 8, ini 12. Ya. Kalau di sini mah betul, dia 8, 12. Tapi kalau di sini, betul gitu 8, 12? Kan tidak ya. Coba perhatikan, kan tidak ya. Dikurangi diameter baut, berarti kan ya. Betul nggak? Diameter baut, diameter apa? Paku, paku kan. Nah, jadi ini luasnya neto ini. Ini neto. Nah, ini yang dimaksud neto tuh ini. Ya. Nah, jadi balik lagi ke mana tadi teh? Ke aturan main paku tadi teh. Perlemahan dari mananya? Nah, jadi mau jumlahnya paku berapa atau baut berapa, ya udah aja. Pokoknya kalau sambungannya paku baut ya seperti ini. Dikurangi. Jadi si luas 15% lah gitu kurang lebih ya, harus begitu. Ya, kebayang tuh ya. Coba sekarang gini, kalau nggak percaya gini aja lah. So, saya gambar lagi, nggak percayanya. Ini kalau tatap muka saya lebih jelas. Saya punya kertas nih. Misalkan saya bayangkan, saya punya kertas ya. Nah, kertas ginilah. Saya kasih lubang. Ya. Yang sobek kan daerah sini, betul nggak? Kalau saya tarik, Ya, ini berceritanya ditarik. Kenapa sobeknya ini? Ya coba aja Anda, ini punya kertas. Ya, ini lubang segede ini misalkan kertas. Sorry. Agak banyaknya. Lubang disobek, kan ada lubangnya kertas. Coba aja nanti Anda praktekkan di rumah ya. Sobekin kertasnya, dilubangin segini. Ini kertasnya tampak atas ya. Ini tampak atas, jadi tulisannya di sini. Nah, coba. Ketika Anda tarik kertas ini ya, coba aja tarik. Ini kan sobek nanti di sini ya. Ini sobek. Ya, dan nggak akan di sini sobeknya, enggak. Di sini enggak. Di sini enggak. Ya, paling daerah sini. Karena luas kertasnya atau lebar kertasnya hilang kan. Kosong karena ini kan. Pakunya mah nggak ngaruh, dah memang mau memakukan yang bawah. Tapi di sini masalahnya ya. Gitu ya. Jadi kalau neto kalau tarik itu harus neto, wajib. Tapi kalau bruto ditekan. Kalau ditekan mah F sama dengan F juga. F di sini kan ya. F di sini atau F di sini pun sama karena kan ini paku. Coba bayangkan kalau ini paku ya. Terus ditekan kan kuat. Ngerti nggak? Jadi maksudnya yang tadi balik lagi sini. Aduh, nah lihat yang ini. Ini saya kasih paku, ini tarik ditekan ya. Ini paku atau baut lah. Coba. Jadi luasnya yang mana?
Ya luasnya semua kan. Bahkan daerah yang hijau itu paku lebih kuat. Jadi F ini sama dengan F ini kalau ditekan. Ya, tapi kalau ditarik mah enggak. Nah, gitu ceritanya ya. Jadi tadi Maryam menjelaskan. Jadi memang ada masalah kalau ditarik. Ya. Jadi ini berlaku nih aturan main ini ya. Ke sini nanti masuk perlemahannya baut. Kalau perlemahannya paku. Nah, paku berarti kan diambil ini nih 10 atau 15%. Misalkan anggap yang paling besar 15%. Nah, berarti ini kali ini berapa nih? 15 ya. Ya 15% lah. Nah, berarti ini bukan kali 0,8. 15% berarti berapa? 85 ya. Bener nggak nih? Ya, Ini betul. ya ini kan berarti kan atau misalnya sok 15% berarti kan 15% kan berarti 100. Terus apa tadi kurangi 15 berarti berapa? Ini dikurangi ini kan. Nah, 85 berarti rumusnya ini dimensi dikali 0,85 kan gitu ya. Nah, ini jadi F netonya itu bukan 6 tapi dia 5,1. Ya, gampang sebenarnya ya. Cuman memang tadi konsep sederhananya yang harus dipahami. Kalau ngitung-ngitung mah cetek lah. Pakai kalkulator juga gampang ini mah. Tapi pemahaman Anda nih yang harus dibangun. Ya, jadi kalau tekan itu boleh F bruto. Nah, kalau tekan boleh ini. Tapi kalau tarik ini harus ini. Sok, silakan yang tanyakan lagi nggak? Diskusi dulu. Atau Pak Nasib belum paham? Silakan. Nanti saya minta pertanggungjawaban dari Maryam untuk lebih bisa menerangkan. Takutnya saya malah tambah bingung dengan saya. Sok, silakan. Ada yang mau bertanya atau mau? Kak, izin bertanya lagi, Pak. Sok, gimana? Kan itu teh ada kan beda-beda ya, Pak. Ada 10 sampai 15, ada buat paku, terus buat baut 20 sampai 25. Nah, menentukannya itu gimana, Pak? Jadi mau ngambil 10, mau ngambil 15, apakah ada ketentuannya atau gimana? Enggak, bebas lah. Bebas. Kalau paku, nanti gini, maksudnya gini, ketika Anda nanti misalkan ada proyek ya, terus Anda perencanaan, Anda sebagai perencana, terus dimensinya keluarlah misalkan dimensi, oh ini yang digunakan ternyata nih, dimensi 46, wah misalkan gitu kan ya, kan yang lebih murah berarti yang ini, ya, yang ini yang dipakai nih, yang ini yang dipakai, yang benar tuh yang ini, nih saya tandain yang merah ya, yang ini bahkan salah, kenapa salah coba? Masih ingat nggak? Ini kenapa salah? Tapi kan oke. Kenapa salah? Ayo jawab. Halo? Tidak efektif, Pak. Ya, boros. Apaan kita teh kuliah ya? Kuliah itu biar paham supaya murah. Kan ini yang benar memurah. Kan harus murah. Jadi struktur itu harus murah dan kuat. Ay, mana bukti kuat? Apaan ini oke. Mana bukti murah? Apaan ini 46? Kalau ini masalah menurut saya mah. Ya. Untuk kuliah anu kieu mah. Geus we nyieun struktur anu gede-gede atuh sekalian ari hayang ieu mah. Tapi kan moal payung kayak jadi konsultan. Ya konsultan mah nanti si yang punya rumah atau owner ya. Misalkan gini, saya gambling lelang saya dengan siapa tuh? Jenita misalkan ya. Si Jenita mah ngajuin lelang 46. Pak, saya berani lah sok 46 saya tanggung jawab. Saya juga ngajuin dah yang menang duit saya kayaknya. Saya ngajuin lah dimensi 816. Kira-kira owner mau yang mana? Sok jawab. 46. Yang 46 dah mahal atau 86 mah. Ini mah ada jaminan lagi si Jenitanya berani ya. Nah, gitu. Jadi memang harus paham nih ya. Oke, lanjut sini. Jadi balik lagi ke sini ya. Ketika strukturnya ketika misalkan hancur ya, misalkan hancur strukturnya. Itu biasanya jaksa ya, jaksa itu bukan jaksanya, tapi jaksa kadang-kadang minta konsultan dari dosen-dosen juga, biasanya dari para akademisi, para ahli lah ya, ahli struktur untuk memeriksa perencanaan biasanya. Jaksa itu memeriksa perencanaan. Nah, ketika diperiksa si Jenita diperiksa nih. Mana bukti kamu mengokekan? Oh iya ini Pak 46, oke nih. Dilihat, oh iya betul, oke kan. Dilihat lagi, ini persentase yang diambil mana? Ya. Apakah 15% atau 10%?
Nah, si Jenny tadi terus nulis 15% boleh, 10% juga boleh. Jadi ketika dua-duanya ini ditulis, boleh menurut saya mah. Karena ini kan aturannya. Aturan ini yang bikin siapa? Ya. Jadi ancur dan tidak itu kita diperiksa itu berdasarkan hitungan kita. Kalau hitungan kita sesuai aturan mah nggak masalah menurut saya mah. Berarti itu masalahnya bukan di perencanaan, Pak. Itu permasalahannya di lain pihak. Bisa dari kontraktor mungkin yang memang pelaksanaannya tidak benar kan. Kalau kami kan dari sisi perencanaan ini buktinya mengikuti semua aturan. Ini kan aturan saya gunakan. Walaupun saya 10%, tapi 10% kan diperbolehkan di sini kan pernyataannya jelas. Boleh 10, boleh 15, boleh tengah-tengah kan gitu. Ini kebayang nggak cerita-ceritanya nih? Halo? Bayang, Pak. Bayang ya, Bayang, jadi Pak. harus berani. Merancang itu harus berani. Kedua juga bertanggung jawab. Mana bukti tanggung jawabnya? Nyambung ininya. Asal nyambung aja. Ya, ini dari aturannya ini kan gitu. Jadi nggak, Anda masih bisa diselamatkan nanti dengan aturan. Gitu ya. Jadi bisa 10, bisa 15, bisa nggak? Halo? Bisa, Pak. Bisa. Kan ini tercatat ya. Jadi apapun Iya. kita ngambil dari yang dicatat aja sebenarnya. Tuh, jadi jangan sembarangan misalkan nulis di sini oh tidak ada pelemahan. Nah, ini kalau Anda ini ngitungnya misalkan si Jenita tadi ngitungnya pakai F bruto. Wah, ini kamu nanti kena ini di penjaranya. Iya salah kamu ini F bruto. Kan konsep ditarik itu harus neto. Mana bukti netonya? Nah, itu ya. Nanti kecek nih, awas ya. Jadi memang harus Kalau dari sekarang. 13% boleh nggak, Pak? Maksudnya gimana 13? Ya boleh. Oh ya, siap. Ya, gitu. So, siapa lagi yang mau dikembangkan nih? Pertanyaan apa diskusinya? Pak, saya mau nanya dong. Misal di 10% oke, tapi di 15% nggak oke. Itu tetap boleh apa gimana? Boleh atau boleh menurut saya. Makanya ini aturannya. Ya. Boleh ya. Aturannya. So, siapa lagi? Ya, kumacara nawe ulah di penjara lah. Kita harus berani ini ya karena kan memang kritis. Begini nih, saya mau cerita ya. Kenapa Anda masuk teknik bangunan, Sok? Nggak pilih arsitek? Halo, Sok, siapa yang mau jawab? Karena nggak keterima, Pak, di arsiteknya. Oh gitu. Kirain teh mau kan gini ya, ini mah cerita aja ya. Saya suka kadang-kadang kesel. Kalau hancurnya suatu bangunan yang bertanggung jawab siapa? Kontraktor, Pak. Kontraktor, Pak. Ini kontraktor orang bangunan atau orang arsitek? Sipil, Bangunan, Pak. Pak. Sipilnya atau bangunan kan? Kalau Ya. bagus desainnya baru arsitek, Pak. Nah, lamun bagusnya desain mah arsiteknya. Tapi kan gini, misalkan gini, ada telepon dari jaksanya. Halo, ini Anda perancang struktur, betul Pak? Ke sini, Anda menyebabkan kematian karena bangunan Anda hancur. Ya, Anda harus bertanggung jawab kan, bawa dokumen-dokumennya. Ya, betul nggak? Kalau arsitek coba ditelepon, halo sini, ini bangunan Anda jelek, misalkan gitu ya. Kalau arsitek mah tinggal dijawab aja. Oh, kata saya mah bagus Pak, gitu. Betul nggak? Halo? Iya, betul, Pak. Iya, arsitek mah gampang. Ah, kata saya mah bagus. Kan seni itu relatif, Pak. Seni itu relatif. Menurut saya bagus, bagus. Menurut Bapak aja jelek kan gitu. Coba kalau struktur. Halo sini, ini bangunan Anda hancur. Ah, enggak, menurut saya mah enggak hancur, Pak. Kan tuh bisa. Ya. Jadi bagusnya memang yang lebih apa namanya tuh tidak beresiko itu sebenarnya arsitek ya. Arsitek mah paling oke dihina jelek, tapi kalau struktur mah nggak dihina, mempertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban kan ada dua, satu mati, kalau enggak di penjara. Ya, ini mah bukan nakut-nakutin, ya. Ini mau lanjut nggak kuliahnya atau mau terus gimana? Lanjut, Pak. Tapi nggak di penjara aku mah. Entong tuh, Bapak. Ya, itu kan matakan kuliah di meterang, Pak. Oh gitu. Ya, tapi enggak lamun di penjara jangan bawa-bawa saya nya. Oh, saya diajarannya gini, jangan ya. Nanti kalau pas bagi-bagi uang tak kakarek. Pak, halo ke sini gerak aya bagi-bagi uang. Nah, boleh telepon ke saya nya.
mun aya proyek tak boleh nelpon, mun aya kasus nonton nanya ke saya. Ya. Oke gitu ya. Ya sebenarnya bukan menakut-nakutin ya, kita mah namanya juga gini, namanya kan usahanya. Sepanjang kita bekerja sesuai aturan perundang-undangan, kedua kan menafkahi anak istri ya, harus berani. Di penjara pun berani, menurut saya nggak masalah, karena kan dasarnya bagus. Dasarnya itu menafkahi anak istri dengan cara yang halal. Coba dengan cerita ini sehingga membuat anak jadi takut, sehingga anak tidak mau ngapa-ngapain, tidak mau berusahanya, bahkan lebih ekstrim lagi tidak mau menafkahi anak istrinya, kan lebih dosa. Menurut saya emang nggak apa-apa. Makanya di sini kedekatan intelektual harus jalan, kedua juga hubungan religiusnya harus kuat. Misalkan kita nih sudah merancang, banyak berdoa nih. Ya, sebenarnya saya juga kadang-kadang tidak semuanya hitungan matematis. Ya, jadi harus ada hubungan dengan yang menciptakannya, yang sebenarnya menghancurkan kan sah sebenarnya pada prinsipnya. Coba. Dulu saya kuliah di S2 ya. Dosen saya tuh yang di ITB itu si Pak Irwan gitu ya, ingat. Sangat membangga-banggakan Jepang tah. Ya, ngobrolkan tsunami. Wah, pokoknya nama Jepang is the best lah gitu. Tahun 2000 berapa itu saya kuliah 2009 gitu ya. Ternyata 2000 berapa itu tsunami tah. Peak eta kabehnya. Cek saya mana Jepang kan gitunya. Nah, jadi tetap kita tadi prinsipnya kan kita berjalan, kita terima apapun kan gitu ya. Ya udah nggak masalah, udah masuk di teknik bangunan, teknik sipil. Ya sudah, kita bertanggung jawab di situ. Kalau mau mudah juga di arsitek, ya pindah. Tapi kan sebenarnya sama aja, ada arsitek juga. Kalau gambarnya jelek juga nggak akan laku-lakunya. Tapi tadi yang mendasarinya, selama kita bertanggung jawab, kan tidak semua penjara jelek ya. Seperti siapa tuh, ada kisah Nabi Yusufnya, apa bagus, di penjaranya kan bagus. Ya, kalau kita kan di penjaranya judulnya bagus. Kenapa di penjara? Karena menafkahi anak istri, Pak. Kan bagus judulnya. Ya, kenapa di penjara? Karena cabul, misalkan kayak Saiful Jamil. Nah, itu mah jelek judulnya, ya. Ini awas nih, hati-hati. Nanti kalau ada kasus di penjara, kasusnya Saiful Jamil, saya nggak mau nih, ya. Ini dengar saya nggak nih? Halo? Dengar, Dengar, Pak. Pak. Hadir. Dengar, Pak. Jangan kayak Saiful Jamil, ya. Kasusnya, aduh, di penjaranya nggak elit itu teh. Di penjaranya harus nafkahi anak istri. Ya udahlah, ini mah ceramah wae saya tanya. Balikan deh ka dieu. Kayak mau nyambung-nyambung deh. Oke ya, selesai ini, kita lanjut ya. Mana itu? Mau tanya boleh gak? Sok, kumaha? Kan kalau pakai sambungan paku baut kayak gitu kan ngurangin tuh, Pak. Nah, kalau misalnya pakai sambungan kayu yang kayak bibir miring berkait kayak gitu bakal ngurangin atau enggak? Tergantung gaya apa, analisa gayanya apa, ditarik ditekan. Kan kalau ditekan mah sudah jelas F bruto. Ya, jadi F-nya pasti F, masih F, tapi kalau ditarik dia diperhatikan F netonya. Ya, makanya harus ngebayangin analisa gayanya nih. Ini harus kebayang, harus diterbayang memang. Itu yang berlaku teh analisa seperti apa kan gitu. Anda harus kuat di sininya. Ya, makanya kan diskusi atau orang-orang ke PU ya, orang PU. Anda jangan takut dengan orang PU. Biasanya orang PU itu orang-orang arsitek, kurang kuat ininya. Jangan takut, berani sok. Jaksa juga bukan orang ini. Saya dulu pernah disidang oleh dosen mana itu teh Unimednya, terus ada di dosen mana di Medan. Dilawan, main lagi. Jadi gini. Dulu tuh ceritanya apa ya? Saya yang ngerjain, saya lebih paham kan gitunya, walaupun dia juga pinter atau gimana. Tapi kan kita yang ngerjain, ya. Ya, jadi jangan takut. Dia misalkan dia dikasih draft hitungan saya itu kan cuma 2 hari. Saya kan ngerjainnya berbulan-bulan, berarti kan lebih paham saya menurutnya, walaupun lebih pintar dia. Ya tinggal jawab aja kalau dia nanya. Waktu itu pernah di sidang apanya. Akhirnya lolos. Gitu ya. Ya jadi balik lagi ke sini. Pak, kalau tadi sambungan bibir miring atau apa, makanya analisanya harus kuat ini. Semua tuh bisa dimodelkan ya. Cuma harus kuat. Makanya salah satunya nih, ini kan cara memahami batang tarik yang sederhana di kayu. Pak, nanti kalau beton gimana? Hampir mirip sebenarnya mah. Makanya kalau kita ngecek nanti, kalau kita kebalikan nih, kita sebagai pihak dari jaksa, kalau ngecek
seseorang itu nanti kitanya juga harus kuat. Dicek, mana iya cek, iya kan gaya tarik ya. Mana cek, nah EF neto nanti mana kan. Nah, terus mana bisa ngomong kan, nggak jelas omongannya teh meracau gitu ya, kacau omongannya teh. Wah ini Anda yang salah, ini Anda sembarangan merencanakan kan, tidak pakai hitungan dan tidak paham kan gitu. Jebloskan aja di penjara ya. Kalau kita di posisinya nanti pemeriksa. Ya, oke. Ya jadi gitu. Jadi memang betulnya harus betul-betul dikuasainya. Jangan takut. Oke. Jadi siap nggak ini berumah tangga? Siap ya. Dengan posisinya di perencana, di konsultan, kontrak nggak apa-apa. Oke, lanjut. Ada lagi nggak? Mau saya teruskan nih? Udah sore. Cukup? Mau tanya lagi. Mau beres-beres atau ditanya-tanya deh? Satu lagi Pak, ini mah gampang deh Pak. So aku mah. Kalau kokot atau cincin belah tuh kayak gimana Pak? Ya nantilah, nanti baca-baca dulu ya. Itu teh sambungan ini sebelumnya mah. Nah di ininya ada nih ini mah bautnya. Nantilah itu. Itu nanti Anda cek di internet dulu lah. Banyak itu seperti diterangkan di sini nggak selesai nanti ya. Oke. Jadi di pending, di dem. Mungkin besok ada kesempatan kita bahasnya ini kok. Yang penting mah yang ini aja lah, yang dua ini yang dipakainya. Pasak kayu juga jarangnya. Oke, lanjut sini. Nah ini belum selesai masalahnya. Oke. Jadi tadi tegangan, ini tegangannya berapa nih? 85 ya. Nah, cuman masalahnya juga bukan tegangan yang ini lagi kan. Saya akan terus ngejarnya perlahan-lahannya. Jadi tegangan itu bukan yang ini, ya. Bukan yang ini nih, salah nih. Kalau ini udah selesai ya. Jadi yang terjadi itu segini nih, yang terjadi itu seperti ini. Tasakil lah yang terjadi ya. Sekarang masalahnya di tegangan izin, ya. Tegangan izin itu bukan ini. Ya. Mana tadi tegangan izin kan ini memang betul ini, tapi kan harus dicek juga. Nah, ini ceknya yang ini. Ya. Coba kita pelajarinya. Jika, nah ini faktor 23, jika kayunya terlindungi, apa nih? Kita baca. Nih, lihat. Aduh. Nah, jika masalahnya gini nih, Anda akan salah ketika langsung menuliskan angka 85 ya. Jadi tidak langsung serta-merta tabel yang tadi di mana itu? Tabel yang ini langsung bebas ya, shortcut ke sini enggak. Ini harus dipahami dulu soalnya masalahnya gimana. Ini kayunya terendam air tidak kan gitu kan. Kalau terendam air berarti 85 kalikan 2/3 nih. Ya, terus dia mutu kayunya A atau B. Kalau mutu B berarti tidak berlaku kayu ini. Berlakunya 75% dari tabel ini kan gitu ya. Contoh misalkan 100 atau 85 tadi. Ternyata mutu kayunya itu memang kelas kuat 2, tapi dia mutu kayu B, ya berarti dia berkurang tegangan izinnya. Sebesar berapa? 75%. Jadi kurangnya dikalikan aja ini kali ini. Ya, jadi tegang. Nah, error. Nolnya 0, ya. Excel settingan saya memang koma lagi. Ya. Jadi tegangan izinnya 63 bukan 85 kalau mutu kayunya B. Makanya dipelajari ini kasusnya apa atau soalnya apa. Ya. Jadi ketika ngecek jelas. Terus faktor 23 jika terendam air atau untuk bagian konstruksi yang tidak terlindungi dan kemungkinan besar kadar kayu lengas kayunya akan tinggi. Nah, ini kayunya lengasnya tinggi tidak? Anggap aja lengasnya tinggi, berarti berkurang lagi nih. Apa dia sudah B? Ininya lengasnya tinggi. Nah, ini dikali lagi nih. Kali 2/3 kan. Kali 2 dibagi 3. Tuh, jadi 42,5 berkurang dehnya. Jadi lain 85. Terus pelajari lagi. Nah, kalau faktor 5/6. Nah, apa tuh maksudnya faktor 5/6? Untuk konstruksi yang tidak terlindungi. Tetapi kayu dapat mengering dengan cepat. Nah, kalau misalkan, ini mah enggak Pak. Kayunya dia terlindungi, terus kayunya 5/6 berarti memperkecilnya. Nah, kalau ini memperbesar nih. Ini mah enggak, berarti ini angkanya 1 misalkan. Ya, tetap berarti 42,5 masuk lagi 42,5. Ya.
Nah, terus faktor 54 kalau bebannya tetap. Nah, seperti inilah. Jadi angka-angka ini dimasukkan sehingga nilainya bukan 85 tapi terakhirnya misalkan 42,5 karena sudah disortir dulu ke sini. Ya. Ini apa tadi 42,5 gitu ya. Sorry ini. Ini ya jadi koma ini lupa. Nah, gini ya. Jadi permasalahannya ada perubahan-perubahan di perhitungan apa namanya nih? Di tegangan yang terjadi ini ada pokoknya dicatat aja lah ya. Jadi F-nya harus F neto ya, ini harus ingat nih. Ya. Memang ini rumusnya gini ya. Sorry. Lebih kecil ya. Nah, gini kan sama dengan lah dengan tegangan izin yang terjadi. Nah, tegangan izinnya juga harus dicek juga ya. Bukan langsung dari tabel itu dimasukkan ya. Tergantung soalnya. Gitu. Sebenarnya mah sederhananya, betul nggak? Ini nggak ada lagi dah sebenarnya mah yang mau dijelaskan. Cuma seperti itu. Cuman konsep tadi harus dipahami. Ini semua udah terjawab ya. Silakan ada feedback dulu. Halo? Masih dengar? Masih, Masih, Bapak. Besok. Gimana? Kebayang atau tambah bingung? Oke. Sekarang latihan, sok. Yang cepet-cepetan ya, saya kasih absen. Kasusnya nih. Jawab sama Anda ya. Ini saya tempelin semua. Mana tuh? Nah, iya tanya dan penting mana iya tah. Cok, tulis kayu kelas 2 tah kasus natenya. Jadi soalnya teh kieu we lah. Gampang banyak mana soal. Bae di bawah keureuy we nya ngarah bisa ini kebayang. Ini teh ada apa namanya? Lah plafon lah atau kayu lah nya, plafon we. Ya, orang mau bunuh diri ini ya. Ini orang mau bunuh diri. Bunuh dirinya teh dari bahan kayu lah talinya teh ya. Coba saya nanya, orang berapa kilo? Ayo jawab. Halo? Ambil tengahnya aja Pak, 50. Ya misalkan orangnya 3 orang bunuh diri lah. Jadi diikat langsung ke saya kabehnya. 3 orang. Leutik teuing masalahna 80 kilo. 180, Pak. Soal berarti kayu kelas 2 ya. Beban seberapa bebannya? 180 kilo. Nah, cik yang paling efektif bunuh diri kumaha? Kayu apa? Dimensi rank, kaso atau balok? Harus bertanggung jawab tapi. Maksudnya bertanggung jawab teh. Balok, Pak. Balok. Ada yang lelang, kan ini lelang nih. Siapa yang lebih murah? Sok siapa? Tapi harus keluar hitungannya ya. Harus ada dokumen hitungan. Kalau nggak ada dokumen, ngomong weh hungkul balok, tapi mana dokumen hitungan? Sok siapa yang berani dari kaso? Itu masuk poin, sok. Masalah tadi kayu terlindungi ininya terlindungi semualah. Jadi semuanya faktornya 1. Artinya apa 1 itu? 1 semua. Nah, ininya 1, ininya 1, ini 1. Artinya apa? Ini langsung berlaku. Kelas kuatnya kelas kuat 2, mutunya mutu A. Jadi langsung aja ini bebas langsung shortcut ke angka tegangan izin ya. Mana tadi tegangan izin teh? Nah, jadi kilah tegangan izinnya teh kelas 2-nya. Jadi ini langsung aja 85 lah. Karena kan semuanya faktornya 111 lah. Nah, gini. So, kayu yang mana yang mau digunakan? Jawab. Tadi siapa yang ngomong balok itu siapa? Restu, Pak. Siapa namanya? Restu, Pak. Oh, Restu saya simpan dulu nya Restu. Lamun aya nu wani. Kaso kamu kalahnya. Itu jadi kamu balok sabaraha Restu? Genap 12, Pak. Oke, awas nanti kalau mau dapat poin ini harus ada dokumennya. Bapak, Saha nu berani? ini teh kayunya yang biar kuat, Pak. Iya biar kuat. Kelas Abi, kuat Pak. dulu. So, kamu naon kasus?
Nah, 5 kamu kali sana mana? 7. Sana mana? Narisa. Narisa. Kaso ya, kaso sabaraha? 5 kali 7, Pak. Nah, tanggung jawabnya. Iya, Pak. Nah, ini coretnya, Restu kamu masih eleh ku si ieu. Sok sahade nu wani dihandap 57. Ini sesuai di pasaran weh. Kayu berarti geus 57 turun ke mana? Nah, kan di pasaran moal turun ke 55 kan atau 56,5 dah moal aya atuh. Jadi turunnya ke 4,6 merenya. Sok itu tinggal dicek ku Anda 46 kuat teu. Terus tulis di dia sok sa nu wani. Halo? Udah cukup Narisa aja. Kalau lelang mah harus cepet-cepetan. Ini kalau yang tadi fokus memahami mah kabayang pasti. Ayo coba, siapa yang berani lebih murah dari Narisa? Kita arayan tuh itu. Halo? Koruptor kan juga nafkahi anak istri Pak. Ya masalah atau koruptor mah kita mah kan bener. Ya, mencoba menghitung dengan benar. Koruptor masalah. Ini masih mendengarkan enggak, Halo? Mas, Mendengarkan, Pak. Nyesok atau ayah ada ini lebih kecil dari sini? Saya Pak. Saha namanya? Raffi. Sabar Api. Angka Api. Rank 46. Oh, kamu 4 genep waninya. Guys, kamu kalah eta saha Narisa. Mau ditulis nu si Rapi ditulisna. Nu lain masih aya nu dihanap. Poinnya itu 3 lah, baik sok. Anu lain kumaha? Saha nu wani rank atuh cek saya mah geus rank kieu tah yuk hebat ini berani 2-3. Geus pasti menang sok. Apa teh hancur kayak kamu lamun hancur di penjara wah. Di penjaranya artinya kesuksesan bunuh diri itu dibuktikan dengan paku yang kuat apa namanya? Oh, ya apa namanya? Kayunya yang tidak patah lah gitu. Ini harus sukses ini bunuh dirinya jadi gitu kan. Bro, Rapi, ungkul udah teh kumaha. Nanti dicoba ya buat software sendiri ya. Halo? Dibuat sendiri jadi efektif nulisnya set gampang atuh nu kieu mah. Belum perkara berat. Jadi dilatih dari sekarang. Udah itu rapi aja. Mas 46 turun 34, tasahan wani rank. Pak saya 3 orang bunuh diri, kuisa ku rank Pak, sok kieu tah tingali. Hitunganna kieu Pak. Ini ketariknya, bunuh diri ini kasusnya tertarik, kan batangnya tertarik. Terkait sambungan kayu kepada plafonnya, saya tidak memikirkan. Bisa anggaplah sambungannya nyambung lah. Tapi kalau nanti soalnya dibaut misalkan nanti ini melemah ini. Ya. Tapi ini mah nu gampang weh heula lah. Berarti 46 kamu teh nu Rapi mana Rapi? Halo, Rapi. Rapi. Ya, Pak. Kamu berarti F bruto ya? Ya, Pak, bruto. Ya karena kan tadi soalnya itu dikasih non sambungannya. Tapi kalau dikasih sambungan, Pak sambungannya baut. Nah, kamu mungkin dipariksa deui. Ya, bautnya kan bukan sepanjang ini tapi di sini kan. Nah, nanti titik lemah ini di sini nih. Patahnya nanti di sini. Udah ya nggak ada lagi 46. Nah, Risa kamu teh ketawa-ketawa wae bisa ente? Ngitung, Pak. Ya sok tinggal dihitung 34. Bruto aja yang digunakan karena soalnya tidak ada tadi, tidak ada perlemahan.
Bisa lewat ya. Ya, sok. Ini lain kamaran. Ini Balkis nih absennya nggak jelas. Nanti harus sesuai aturan Balkisnya. Balkis Muhammad Randi. Randi ayah Randi. Oh, di budakna. Muhammad Randi. Tuh kan, bener kan dugaan saya. Muhammad Ramdi ada? Zoom nyalain terus. Zoom nyalain keluar. Cik, Nurfa ada Nurfa? Pak Muhammad Randi ada, Pak. Oh, atuh. Kamu ngitung tak? Ngitung, Pak. Putus-putus Wah, habis tadi. bohong. Bohong ah. Nah, tuh ngobrol atuh jadi nyambung. Tuh. Nurfa. Balkis, ayo Balkis. Ada, Pak. Menyimak nggak Balkis? Nurpa tadi ada, Pak. Ya Nurfa menyimak nggak Nurfa? Iya, Simak, Pak. Ya harus menyimak atunya, saya teh capek ngobrol teh. Harus menghargai. Biar kita nanti diridoi ya sama yang di atas. Nanti kalau ada kegiatan apapun kita senantiasa ditolong karena kita juga sering menghargai orang ya. Ya nggak apa-apa, serius santai lah. Saya juga orang suka senang guyon ya. Tapi tetap menghargai orang. Ya. Nih Koni ada Koni nggak? Koni Ada, Pak. Ada. So gimana Koni? Mau yang rank atau gimana? Mau mencoba menawar kayu yang rank atau gimana? Oke, lah. Berarti si Rapi nu menangnya, Rapi. Ku saya dipariksa ya. Udah. Cik 4 genep menang tuh. 4 genep. Soalnya sabar 100-nya. 180, Bapak. Nya 180. Oke ya. Ini kan F bruto nggak ada soal itu ya. Kecuali ini. Kayu 46-nya Pi-nya, iya nya Pi. Tayut. Udah masih jauh atuh kamu teh teh. Ya oke, ya ge oke, make rank juga oke. Halo, nih, Ini pakai rank juga masih benar nih. 30 lebih kecil dari 85 kan oke tah. Jadi kamu Rapi ya benernya, tapi kamu boros. Rapi, karena ini tidak ikutan yang ini, padahal ini aja. Coba tanggapan Rapi, ngerti tidak maksud saya Rapi? Halo? Oh, Pak. Iya, Pak. Borosnya kamunya? Ya, masih boros, Pak. Tadi Boros saya atuh. Kumaha? kayaknya salah ngitung, Pak, tadi perkiraannya. Nah, Jadi, oke. Memang ini belum latihan ya. Makanya anggaplah kalau saya kasih PR itu sebenarnya bukan mau pemaksaan atau gimana ya. Ini demi kebaikan semua. Mempersiapkan Anda suatu saat nanti mandiri itu Anda sudah pahamnya. Itu sebenarnya yang paling pentingnya mah. Makanya saya tadi heureuinya 22 orang yang 8 orang yang nonton. Kebayang ini situasi Anda ini di rumah. Jadi tidak semangat, bukan tidak semangat. Ini mau main-main kan. Ya saya mah terserah, tapi kan sebagai pengajar tuh kan harus memotivasi kan gitunya, memancing orang untuk tertarik. Nah itu berat itu teh, memancing orang untuk tertarik. Nah, kalau udah tertarik mah orang akan lebih dari gurunya atau dosennya. Nah itu yang paling pas mah. Nerangin ini mah sedikit aja sebenarnya mah. Tapi Anda bagaimana caranya tertarik, sudah tertarik mah sampai kapanpun Anda akan mencari kan, sampai subuh, sampai tidak tidur begadang kan karena ingin paham. Nah itu yang keberhasilan dari pengajar itu sebenarnya mah. Jadi motivasinya 80%, materi mah 20% lah sebenarnya.
Ya, oke. Nanti kalau ada latihan jangan dianggap beban, menurut saya juga kan. Tapi anggaplah main gamenya. Mudah-mudahan suatu saat kelak nanti di lapangan berguna ini hitung-hitung kayak gini ya. Oke, sekarang soalnya saya ganti. Ini kalau gajahnya 2 nya. Nah, ini bebannya gajah berarti bunuh diri tah. Ekor. Entong gajah, entong 2 ekor lah 2 ton mengesnya daripada hese. 2 ton, soal 2 ton. Sambungan kayunya kelas 1 atau udah banyak kelas gajahnya kayu kelas 1 ya. Apalagi mutu B-nya ya, saya anggap udahlah kayu kelas 1 apa namanya terlindungi atau apa ya, coba kelas 1 konstruksi yang tidak terlindungi. Nah, kelas 1 nih soalnya ya, kelas 1 konstruksi tidak terlindungi, konstruksi tidak terlindungi ya, beban 2 ton ya. Silakan hitung yang efektif ya, kerjakan seperti ini di rumah, nanti screenshot Excel ini versi Anda sendirinya, bikin sendiri analisis nih, kalau balok tidak kuat, kalau ini kuat ya, nanti kelihatan oleh saya di screenshotnya. Oh, yang bagus berarti yang murah tuh yang ini gitu ya. Ngerti nggak maksudnya nih? Soalnya gajah apa bebannya 2 ton. Pak, izin bertanya, Pak. Cok, kumaha? Itu yang nanya yang tadi yang 180 kilo itu, Pak. Kalau itu kan yang bagian 6 jadi 130. Nah, itu yang bawah masih dikaliin sama yang 10,2, Pak, atau udah sama yang 12, Pak? Maksudnya kumaha 10,2 itu mana? Ini Yang kan sudah 80. Ya, kalau misalnya Terus? bagi luas kan jadi 30. Tegangan terjadinya. Tegangan izin yang terjadi kan 30. Terus ini saya nanya yuk. Restu, Pak. Oke, kumaha tuh kan 30. Terus kumaha tuh? Ya, kenapa yang bawahnya yang apa? Yang lainnya tuh kayak masih banyak koma gitu, Pak? Oh. Itu masih neto ya, Pak? Dikaliin ke neto ya? Teh, soal anu tadi mah kebenaran tuh tidak ada perlemahan kan, soal anu 3 orang ini mah ya. Kebetulan soalnya tidak ada perlemahan. Itu maksudnya. Jadi ku saya dimensinya langsung di kabrutokeun. Tapi kan sekarang mah ada perlindungan nih. Ini belum ya, sorry. Kayu kelas 1 konstruksi tidak terlindungi, sambungan bautnya lupa nih, sambungan baut. Ya, kalau memahami berarti udah paham ya, berarti ini kebayang sebenarnya, ada tinggal kerjakan tabel-tabelnya. Oh, iya tabel-tabelnya gitu. Ini awas nih yang harus digarisbawahi, konstruksi tidak terlindungi, sambungan baut. Ya. Terus dimensi di pasaran kan ini. Kecuali kalau Anda wawancaranya di mana saya nggak tahu kan, custom nantinya barang-barang ininya saya nggak tahu, udah nggak ada kayu dimensi segitiga gitunya, dimensi segi 5, segi 6 kan nggak ada, adanya B kali H. Ya udah given aja lah segini gitu lah. Kalau boleh kelompokan ada rank kan gitu ya, ini kaso, ini balok. Makanya penting kemarin wawancara teh menyambungkan apa yang diteorikan dengan di lapangan. Ternyata di lapangan memang ada seperti ini kan. Bisi bohong saya teh ngitung ke mana-mana, ternyata di lapangan wah kamu ngitung naon coba. Misalkan hasil hitungan kamu di sini ada 9 dimensinya kali 10 gitu. Terus neangan kayuna di mana ya teh? Kayu milik nenek moyang gitu kumaha kan. Teu boga kan ieu nya. Tapi ikuti pasaran, makanya kemarin disuruh wawancara tuh itu. Oke. Ada yang tanyakan lagi nggak terkait tugas? Tugasnya apa? Screenshot nih yang seperti ini, screenshot. Tah, iya tah, hitung ku Anda sendiri tah. Iya tah 2 ton. Soal 2 ton kayu kelas 1. Sok silakan, ada yang tanyakan lagi nggak? Saya izin bertanya, Pak. Oh, gimana? Konstruksi tidak terlindungi itu teh gimana, Pak? Jadi gini, tidak terlindungi teh seperti gordeng, apa namanya teh, jembatan ya. Dulu jembatan nggak ada, jembatan beton, dan beton semen teh nggak ada dulu mah, kapur dulu teh. Baja juga susah. Jadi dulu kayu teh favorit ya. Bahkan kayu-kayu dulu bagus. Nah, seperti gelagar jembatan itu sebenarnya kayu. Ya. Nah,
karakteristik jembatan itu tidak terlindungi. Jadi jembatan itu struktur yang tidak terlindungi, kecuali kuda-kuda yang di rumah ya, atap itu terlindungi. Makanya kalau kuda-kuda itu konstruksi terlindungi. Berarti faktornya kalau kuda-kuda kayu mah 1. Ya, nih kuda-kuda mah kan terlindungi. Makanya nggak usah ngikutin ini. Udah aja kuda-kuda mah 1. Artinya langsung aja. 1 kan kali ini angka ini kan. Ngerti nggak? Siapa yang tadi nanya? Narisa, Pak. Kebayang nggak Narisa nih ngobrolnya? Iya, jadi berarti kalau konstruksi terlindungi mah di dalam gitu ya, Pak. Kalau Iya, tidak terlindungi apa di luar. kuda-kuda terlindungi tidak? Terlindungi, Pak. Terlindungi. Gording? Betul, Pak. Gording? Enggak, Pak. Gording. Atau Gording bobot Terlindungi, Pak. Terlindungi. Sok nu tidak terlindungi mah jembatannya. Apa kehujanan, kepanasan. Ya, bantalan rel kereta api, nah tidak terlindungi. Makanya saya teh dilema ini teh nerangin teh karena sudah jarang kayu teh gimana nya. Ya, tapi kan ada minimal nyambung ya. Prinsip dasar mekanika strukturnya tuh segini sebenarnya. Bahkan tadi ketika di awal kan itu mengulang pelajaran Bu Siti ya. Nurasia. Sok silakan. Kalau paham kebayangnya ini soalnya ini ya, coba nanti screenshot aja lah. Screenshot mah gampang gini weh. Hasil ini diginiin, kasihkan ke Google-nya, apa namanya Google Form kan selesai. Penting mah saya mah tidak mau membebani, tapi Anda mau mencoba. Oh, geus paham nya geus we kan gitunya. Daripada tidak mencoba. Kayak tadi kan yang nonton 8 orang, baru ketika saya apa namanya teh yang ngaheureyan we gitu. Kakarek 20 jadi 31. Saya kan sholat asar dulu. Ketika sebelum sholat asar 8 orang. Pas saya ngecek lagi udah 31 orang. Ai kamu teh aneh-aneh wae. Jadi jangan begitu, jangan takut. Ya kan kamu takut kepada manusia gitu namanya. Nanti jelek kalau takut kepada manusia mah enggak nyambung. Manusianya kan mati nanti kan. Saya kan berarti kan kamu takut sama saya. Dan saya mah suatu saat nanti mati itu. Ya, jadi jangan takut kepada yang mati, yang akan mati, tapi takut kepada yang maha tidak mati kan. Jadi serius santai. Kalau waktunya belajar, belajar dulu lah. Nanti di garis bawahi yang tidak paham, saya mau tanya nanti di pertemuan. Kan jadi seneng si yang ngajar juga seneng. Oh, Anda tuh memang mau kan gitu ya. Ditandain yang tidak paham, tandain yang tidak paham, nanti diskusi. Ya. Oke, untuk tugas selesainya, cukup pahamnya. Jangan dianggap beban, dianggap main game aja. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian ya. Mohon maaf kalau ada kata yang tidak enak ya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.